سابقا بينت سابقا بينت سابقا أن الأموال المملوكة ملكا خاصا تنتقل للورثة الأقارب وفق نظام الإرث. Kita sudah maklum, kata penulis, sudah dijelaskan bahwa harta yang dimiliki secara pribadi, kemudian milik asli daripada pemiliknya, dia akan berpindah kepada al-warathatul aqarib, ahli warisnya ketika dia meninggal, setelah meninggal, sesuai dengan ketentuan warisan. Sebagaimana dipahami dari firman Allah, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, surat Al-Anfal ayat 75. Dan keluarga ulul arham, sebagian dari mereka ada yang lebih aula bi ba'din fi kitabillah, ini nanti yang berhubungan dengan asabah dan semisalnya. Wa huwa nidhamun wasatun bainan nizam asy-syuyu' alladhi yarfud intiqal malil mayyit ila qaribil warithin. Sistem ataupun pedoman waris tersebut adalah pedoman yang dikatakan wasat, moderat, pertengahan antara sistem sosialis yang menolak adanya perpindahan harta seorang mayit kepada ahli warisnya, wa bainan nizamir ra'simali alladhi yutliqu yada sahibil mal, dan juga antara sosialis yang menolak dan juga sistem kapitalis yang membebaskan sebebas-bebasnya kepada pemilik fi tawzi'i malihi qabla mautihi ala warasatihi. Jadi dalam pemahaman kami dari teks ini, kalau dalam sistem ra'sumali dikatakan sebebas-bebasnya kepada pemilik, mau dikasih ke siapa itu hartanya tersebut sebelum dia meninggal. Apakah mau kepada ahli waris? Ya, falahu ayyu'ti man yasha wa yuhrim man yasha. Bisa dia berikan kepada ahli warisnya yang dia kendaki, dan dia mencegah ahli waris yang dikendaki. Ini dalam sistem yang dikatakan ar-ra'sumali. Dan Islam, wal Islamu fi nidamil lil irth yuqirru mabdal irthi dimna quyudin wa syurutin wa hiya. Sedangkan Islam dalam konsep warisan tersebut, inheritance, dia menetapkan aturan konsep of inheritance dimna quyud wa syurut, terkandung di dalamnya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat. Wa hiya, yang pertama, yaltazima biqanuni tawzi'il irth alladhi haddadahu al-Qur'an fala yusi liwarithin biakthar min nasibih illa idza radiya al-warathatul baqud. Yang pertama, komitmen tentang ketentuan aturan tentang distribusi warisan yang telah dijelaskan Al-Quran dalam 3 ayat yang sangat jelas, surat An-Nisa 11, 12 dan terakhirnya. Maka dia tidak memberikan warisan kepada ahli warisnya lebih daripada ketentuan tersebut, kecuali idza radiya al-warathatul baqud, dengan persetujuan ahli waris yang lainnya. Ini ketentuan yang pertama, harus sesuai al-iltizam biqanun tawzi'il irth. Yang kedua yang dikatakan lisyakhsi ayyusi li ghairi al-warith fi hudud ats-thuluts fala yajuzu an yusiya lahu bi akthar min ats-thuluts liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an hududil wasiyati li ghairi al-warathah as-thulutsu was-thulutsu katsir la intadhara warasataka aghniya khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Nah, penulis menjelaskan yang berikutnya, yang kedua syaratnya adalah yang dikatakan ayusi, boleh seorang memberikan warisan kepada lighairil waris, selain ahli waris, fi hududits thuluts, batasannya sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Dasarnya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang batasan seorang memberikan wasiat kepada selain ahli waris, lighairil warathah, apa jawaban Rasulullah SAW? As-sulusu was-sulusu katsir, sepertiga dan sepertiga itu udah banyak. La intadzara warasataka, engkau tinggalkan ahli warismu aghniya, kecukupan, dalam keadaan kecukupan, khairun laka, lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka alah, beban, yatakaffafuna nas, mereka minta-minta di jalanan, ataupun yatakaffafuna, minta-minta kepada orang. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa yushtaratu fi man yusalahu min ghairil warasah ay yakuna ahlan lil milk fala tasihul wasiyatu lil qitat wal kilab, kama la tasihul wasiyatu lil jihatil muharramah
kal malahi wal maraqis wa ghairi dzalik. Kemudian syarat yang lain kalau mau mewasiatkan kepada selain ahli waris, selain kuantitasnya nggak boleh lebih dari 1/3. Kemudian pihak yang menerimanya tersebut selain ahli waris, mereka adalah orang yang bisa memiliki, maka nggak besah tuh di dalam Islam kalau ada seorang muslim berwasiat hartanya misalnya kurang dari 1/3 buat siapa? Buat hewan peliharaannya, buat kucing, buat anjing, ataupun mungkin kalau ada orang demen hobinya melihara burung dan semisalnya. Kemudian diwasiatkan hartanya buat hewan-hewan yang mana hewan. Kenapa? Karena hewan tersebut bukan ahlan lil milk, sebagaimana tidak sah kalau wasiat-wasiat tersebut diberikan kepada lembaga-lembaga yang tegas, lembaga-lembaga melakukan perbuatan ataupun kegiatannya adalah kegiatan yang diharamkan, seperti misalnya tempat-tempat hiburan yang tegas, hiburannya adalah hiburan-hiburan yang maksiat, tempat-tempat tari-tari yang bermaksiat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini al-quyudul waridah, ini ketentuan yang berhubungan kalau pindah kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, al-quyudul waridah 'ala al-amwalil muntaqilati ila baitil mal. Bagaimana kalau harta tersebut pindahnya kepada baitul mal? Apa saja ketentuan ikatan-ikatannya dalam pengertian kalau tidak ada ahli warisnya? Para ahli fikih sepakat, ittafaqal fuqaha'u ala anna al-amwal allati yatrukuha al-mayyitu tantaqilu ila baitil mal, wa dhalika li'anna baital mal warisu man la warisa lahu. Sepakat para fuqaha rahimahumullah taala bahwasanya harta yang tinggalkan oleh seorang mayit itu pindah ke baitul mal karena baitul mal adalah waris ahli waris, siapa yang tidak memiliki ahli waris. Kemudian mereka berbeda di dalam taqyid wasiyat sahibil mal bil thuluts, allau ayusi fi hududis thuluts am yusi bi jami' malihi. Dalam hal ini mereka berbeda dalam hal pembatasan kalau wasiatnya pemilik harta tersebut dengan 1/3, apakah dia boleh memberikan wasiat pada batasan 1/3 atau boleh mewasiatkan seluruh hartanya. Dalam hal ini disebutkan al-qaulul awal zabal malikiyyah wa syafi'iyyah wa zahiriyyah rahimahumullah ta'ala ila anna wasiyatal malik alladhi la waritha lahu tataqayyadu bis-thuluts wa tabtulu fi ma'adah lianna ma lahu 'inda 'adam al-warith yakun lil-muslimin wa la yumkin an tatahaqqaqul ijazatu minhum. Dikutip dari kitab Al-Muntaqa Al-Mu'azzab, Asarul Marud al-Maut dan seterusnya. Dalam hal ini pendapat yang pertama jumhur di sini ada al-Malikiyah wa Syafi'iyah wa Zahiriyah bahwa wasiat pemilik harta yang tidak memiliki ahli waris tetap nggak boleh lebih dari 1/3. Lebih dari 1/3 nggak boleh. Karena apa? Karena harta dia ketika tidak ada ahli waris menjadi pemilik umat Islam. Dan nggak mungkin kan minta persetujuan dari umat Islam semuanya. Antahaqul ijazatu minhum. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani dzaba al-Hanafiyyah wal Hanabilah, ulama Hanafiyah wal Hanabilah rahimahumullah taala ila anna wasiyat al-malik alladhi la waritha lahum la tataqayyad bis-thuluts. Kalau pendapat yang kedua sebaliknya. Kalau dia tidak ada ahli warisnya, ya nggak terbatas juga dengan 1/3. Boleh kalau wasiatnya tersebut ala jami'il mal, kepada seluruh harta. Dan al-man'a fil wasiyati ba'aktsar min as-sulus kana al-haqqu. Argumennya jelas. Karena ketika ada larangan wasiat lebih dari 1/3 kalau ada ahli warisnya. Tapi kalau kagak ada ahli warisnya, zalal mani'. Fa in 'adimu, kalau nggak ada ahli warisnya, zalal mani', hilanglah halangan tersebut. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena kita akan kata Nabi jelas. Engkau meninggalkan ahli warismu berkecukupan lebih baik daripada mereka beban. Itu alasannya, illatnya kenapa Nabi melarang wasiat lebih daripada 1/3 adalah ighna'ul warasah, biar memberikan kecukupan kepada ahli waris. Dan dalam hal ahli warisnya tidak ada, wahiyya illat tersebut ghairu mutahaqqiqah fi hadhil mas'alah fala tuqayyad bis-thuluts. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman, sebagaimana perkataan ulama fiqih. Maka dalam hal ini itulah pendapat al-qaulu tsani, kalau ahli warisnya tidak ada maka tidak terbatas kepada 1/3, boleh semuanya. Inilah yang dikatakan oleh penulis ar-rajih
pendapat yang rajih al-qaulu tsani min anna wasiyatul malik alladhi la waritha lahu. Wasiatnya seorang pemilik harta, seorang kaya yang tidak punya ahli waris, la tataqayyadu bis-sulus li'adami wujudi warasatin, karena tidak terbatas sepertiga kalau tidak ada warisnya. Walladhi, itulah yang dipakai oleh al-qanun al-Misri was-Suri. Saya nggak tahu kalau qanun Indonesia yang dipakai di Mesir, dipakai di Suriah. Kalau nggak ada ahli warisnya, maka tidak terbatas kepada sepertiga. Halaman berikutnya. Al-matlabus tsani, ini al-quyud-quyud, masih dalam quyud-quyud. Ketentuan-ketentuan, ikatan-ikatan. Al-matlabus tsani al-quyudul iradiyah allati taridu 'ala al-milkiyati qad takunu bi iradatin munfaridatin wa qad takunu bi iradataini al-aqdi wa lidha tashtamilu hadha al-matlabu 'ala nuqtataini huma taqidul milkiyah bil iradatil munfaridah, tsani taqidul milkiyah bi iradatain. Ikatan-ikatan atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan iradiyah, ketentuan keinginan al-iradiyah al-waridah 'alal milkiyah. Jadi penulis menjelaskan di dalam al-quyud-quyud tersebut, kalau kita rujuk ataupun kita lihat posisinya adalah al-quyud al-waridah 'alal milkiyah. Pertama adalah al-quyud al-mulazimah yang melekat, yang kedua adalah al-quyud al-mulazimah litasarruf, yang ketiga al-quyud al-mulazimah lintiqalil milkiyah. Kemudian dalam hal ini dalam hal al-quyud al-mulazimah lintiqalil milkiyah, ketentuan yang berhubungan dengan perpindahan kepemilikan ada dalam kehidupan, masa kehidupannya pemilik. Yang kedua, ketentuan yang berhubungan setelah kehidupannya. Kemudian al-matna. Kemudian yang setelah kematiannya tersebut. Jadi posisi poin yang kita baca sekarang adalah ketika membahas ketentuan al-quyud, maka disebutkan di situ ada 3 ketentuan, tidak quyud. Yang pertama al-quyud al-warida 'alal milkiyatil al-quyud al-mulazimah lil milkiyah. Yang pertama adalah quyud yang melekat kepada milkiyah. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua adalah al-quyud al-iradiyah al-waridah 'alal milkiyah. Apa yang disebut dengan ikatan-ikatan atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan iradah yang berlaku ataupun terjadi kepada kepemilikan. Jadi al-quyud yang pertama yang sudah kita baca, bagian yang pertama sudah selesai adalah al-quyud al-mulazimah. Sekarang yang kedua adalah al-quyud al-iradiyah. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keinginan, ikatan-ikatan yang berhubungan dengan keinginan yang terjadi kepada kepemilikan. Karena nanti ada al-iradah al-munfaridah di sini, penulis membagi kepada al-iradah al-munfaridah, keinginan personal, keinginan yang dari satu pihak, dan juga yang berhubungan dengan keinginan 2 pihak, yang disebut dengan akad. Kemudian yang pertama, ketentuan yang berhubungan dengan personal, al-iradah al-munfaridah, keinginan sendiri. Yatimu hadha at-taqyid an tariq at-tabarru' bi ba'di manfa'atil 'aini kama fi at-tabarru'i bi haqqin min huquqil iqar, ka haqqil murur aw haqqil shurb aw haqqil masil, wa qad yakunu bi kulli manfa'atil 'aini kama fil 'arati, fa idza tabarra'a shakhsun bidzalik فليكون هذا التبرع لازما له وبالتالي تتقيد ملكيته بما صدر عنه من تصرف أم لا خلاف بين الفقهاء. Dalam hal ini penulis mengungkapkan satu ketentuan. Yang pertama, ketentuan yang berhubungan dengan al-milkiyah bil iradatil munfaridah, gara-gara tadi keinginan inisiatif atau keinginan yang sendiri. Yang mana ketentuan ini berhubungan misalnya kayak gimana? Misalnya dengan cara tabarru' bi ba'di manfaatil 'ain. Dia mendonasikan, mengkontribusikan sebagian daripada manfaat objek. Kayak gimana misalnya? Tabarru', misalnya tabarru' bihaqqin, hak daripada hukukul aqar ditabarru'kan, didonasikan, disosialkan. Contohnya ke haqqil murur, haqqul syurb, haqqil masil yang udah pernah kita baca. Wa qad yakunu, bisa jadi ini bi ba'din, bihaqqin min hukuk. Bisa jadi tabarru'nya itu bi kulli manfaatil, dengan seluruh manfaat daripada barang yang dimiliki. Misalnya dengan i'arah, dengan dia meminjamkan. Saya pinjamkan, saya punya kendaraan, saya pinjamkan, saya punya rumah, saya pinjamkan, saya punya motor dan semisalnya. Saya pinjamkan, saya punya benda-benda
Fa idza tabarra syakhsun, kalau itu sudah dilakukan, apakah tabarrunya itu lazim? Apa artinya lazim? Mengikat, sehingga dia harus konsekuen dengan ketentuan tersebut, atau tabarru yang dilakukan tersebut ghairu lazim. Ini yang dikatakan khilafun bainal fuqaha'i. Al-qaulul awwal zahaba jumhurul fuqaha'i al-hanafiyyati wasy-syafi'iyyati wal-hanabilati rahimahumullah ta'ala ila anna tabarru'al maliki ghairu lazimin lahu falahu an yarji'a an tabarru'ihi mata syaa' hadza ila yakun hunaka sababun akhar yujib ilzam al-mutabarri'i bitabarru'ihi kan yatadarrar al-mutabarri'i lahu bidzalika ar-ruju'. Yang pertama yang dikatakan oleh penulis, yaitu yang dikatakan mayoritas para ahli fikih minal hanafiyyati wa syafi'i wal hanabi rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwasanya tabarru seorang malik, saya mendonasikan, saya punya rumah, ataupun saya punya mobil, ataupun saya punya benda-benda tertentu, itu ghairu lazim, tidak mengikat. Apa artinya? Gara-gara ini tidak mengikat, boleh saya cabut kembali, boleh saya rubah kembali, saya cabut kembali. Dia bilang, nih, saya donasikan nih mobil ini untuk kepentingan lembaga sosial ini selama 1 bulan. Ternyata sebelum terjadi ataupun belum selesai 1 bulan, saya berubah, saya cabut kembali. Ini pendapat pertama mengatakan boleh, karena tabarruk tersebut dalam hal ini ghairu lazim, menurut pendapat yang pertama. Dengan syarat kalau tidak ada ketentuan lain ataupun sebab lain yang menyebabkan saya harus komitmen. Kenapa? Misalnya gara-gara saya cabut lagi, tarik kembali, pihak yang menerima tersebut mendapatkan kerugian, ya tadarrar. Dalam hal ini saya nggak boleh mencabut lagi. Tapi kalau misalnya pihak tersebut tidak tadarrar, menerima kerugian dengan saya mencabut kembali, fala yakunu laziman, maka boleh, tidaklah itu menjadi sebuah lazim. Ini pendapat yang pertama, jumhur fuqaha. Yang kedua, zabal malikiyatu fi raji' indahum illa an tabarru'al malik lazimin lahu. Kata ulama Malikiyah rahimahullah ta'ala, tabarru'nya seorang pemilik itu mengikat, nggak boleh dia balik kembali, apalagi kalau misalnya tabarru'nya tersebut muqayyadan bimuddatin muayyanatin, meminjamkan buku ini seminggu, belum seminggu dibalik, nggak boleh, dia harus sampai seminggu. Warajih, penulis berpendapat yang kuat, yang di pendapat yang disampaikan ulama Malikiyah rahimahullah ta'ala, min anna tabarru' lazimun lil malik wa yuqayyadu milkuhu bihi idza kana muqayyadan bi zamanin muayyanin li raf'i ad-darar al-lahiq bil mutabarri' lahu bi sababi 'adami al-luzum wa bidzalika takunu al-iradatu al-munfaridatu muqayyidatan lil milkiyyati. Pendapat yang rajih, kata penulis, adalah pendapat yang kedua ulama Malikiyah. Jadi yang mengikat, maka kalau misalnya dia terikat dengan waktu, maka dia harus komitmen dengan waktu tersebut untuk liraf'id dararil lahiq, menghilangkan kerugian yang dapat menimpa pihak yang menerima sumbangan tersebut gara-gara kalau dia tidak mengikat. Oleh karenanya di sini kita dapat menyimpulkan al-iradatul munfaridah muqayyidah lil milqiyah. Ketentuan, keinginan pribadi, irada pribadi tersebut, dia memberikan ketentuan batasan mengikat kepemilikan tersebut. Kemudian yang kedua, taqidul milkiyah birrana. Itu kalau yang bil iradul munfarid, memang ada yang keinginan dua pihak, maka yang disebut dengan akad. Kayak gimana ketentuannya, batasan-batasan ikatanannya. Al-quyulul warida 'ala al-milkiyati birrazaini qad takun mustaqillatan bi an takuna mahallan lit-ta'aqudi wa qad takunu tabi'atan lit-ta'aqudi tatimmu bil intifaq wa tulhaqu bil aqdi. Walidha yashtamilu hadzal qism 'ala suratain. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kepemilikan gara-gara ada dua keinginan, itu bisa jadi independen, bisa jadi objek akad, dan bisa jadi mengikut akad yang dia terlaksana gara-gara kesepakatan dan diilhaqkan dengan akad. Maka dalam pembahasan ini kita akan bagi kepada dua. Yang pertama, ayakuna taqidul milqiyah, ikatan ataupun ketentuan pembatasan kepada kepemilikan tersebut yang dia adalah mahallul ittifaq, kesepakatan, dan juga di objek kesepakatan tersebut. Dan yang kedua, itu yang kedua, kalau misalnya ketentuan itu ataupun aturan tersebut kepada kepemilikan tersebut
dia tabi'ah, bukan utamanya tapi dia tabi'ah, mengikut. Dan fawi mayali bainun, yang pertama ayakuna taqidul milkiyah huwa mahallul ittifaq wa mawdu'uhu, yaitu pembatasan kepemilikan yang dia adalah objek kesepakatan dan tempat kesepakatan dan objeknya tersebut kayak gimana. Idza tafaqal muta'aqidan ala taqidil malik fi at-tasarrufi bi milkihi wa tamma at-ta'aqudu ala dhalika bi suratin mustaqillatin tuqayyidul milka bidzalika at-ta'aqud kama fi at-ta'aqudi ala bay' manfa'ati 'ainin limuddatin mu'ayyanatin kama fil ijarati fa inna milkal malik lil 'ain allati tustawfa minha al-manfa'atu yataqayyadu bidzalika al-ittifaq fil muddatil mu'ayyanah fayumna' min al-intifaq bil 'aini ila an yantahiya 'aqdul ijarah. Nah, yang pertama, kalau ada dua orang yang berakad sepakat untuk taqyidil malik, mengikat membatasi, saya memahami mungkin batasi pemilik di dalam melakukan tindakan kepada apa yang dimiliki. Jadi terus sepakat dan telah terjadi akad dan telah sempurna akad tersebut dengan cara mustaqillah, dengan cara yang independen, yang di situ membatasi pemilik dengan akad tersebut. Misalnya kayak gimana? Seperti akad misalnya jual beli manfaat kepada objek barang pada waktu tertentu, misalnya akad sewa. Karena ketika ada akad sewa, saya menyewakan rumah saya kepada orang lain, maka saya sebagai pemilik rumah, memang saya memiliki rumah, tapi ketika sudah saya sewakan kepada orang lain, kepemilikan saya agak bisa bebas lagi berhubungan dengan kepemilikan manfaat dari pihak yang menyewa tersebut. Karena kepemilikan pemilik buat objek yang diambil manfaatnya tersebut, dia akan terikat, terbatasi dengan kesepakatan tersebut pada waktu yang ditentukan. Maka misalnya saya menyewakan rumah saya 1 bulan, dimulai daripada bulan 1 November ini, maka semenjak 1 November ini saya kagak punya tertentu, nggak bisa saya tasarruf sebebas-bebasnya seperti yang sebelum ketika saya menyewakan tersebut sampai selesai akad ijarah tersebut. Fayumna' minal intifa' bil 'aini ila ayyan tafi ayyati aqdul ijarah. Nggak bisa saya masuk ke rumah yang sudah saya sewakan, walaupun itu benar-benar saya. Karena apa? Sudah saya sewakan. Ya taqayyadu at-taqyidul milkiyah mahallul ittifaq. Wa kadzalika idza tama al-ittifaqu ala rahni 'ainin fi dainin, begitu juga kalau sudah disepakatin untuk menggadaikan barang gara-gara hutang. Begitu juga misalnya rumah tersebut saya gadaikan gara-gara saya berhutang, maka saya nggak punya lagi. Maka gara-gara tersebut apa yang dikatakan taqyidul milkiyah fit tasarruf fi milk, taqidul malik fit tasarruf fi milk. Gak bisa semena-menanya saya menggunakan objek walaupun barang yang milik, karena apa? Sudah saya gadaikan. Fa inna tasarruf al malik lil 'ainil marhunah, karena tindakan pemilik terhadap barang yang sudah digadaikan, yataqayyadu bil qadri alladhi yadmanul wafa bid dain, terikat ataupun terbatasi ataupun harus tidak sampai melanggar ketentuan yang dapat merugikan ataupun membuat utang tersebut tidak lunas ataupun bisa ataupun barang gadai tersebut tidak bisa melunasi utang tersebut. Falestati bayuha, makanya nggak bisa kalau barang itu udah saya gadaikan, kemudian barang itu udah saya jual, nggak bisa. Harus itu saya berikan. Falestati bayya ila ghairi lima yati haqqid da'i. Wa kadzalika idza tamma ta'aqudu ala insya' huquqin irtifaqin jadidatin. Begitu juga kalau misalnya begitu juga misalnya kalau apa yang dikatakan di sini ala insya, begitu juga kalau misalnya sudah disepakatin untuk membuat suatu hak yang dikatakan irtifaq jadidah, seperti hakil murur atau hakil syurb atau hakil murur atau hakil syurb, disebutkan hakil murur atau hakil syurbi atau hakil masil, fa inna milkal aqari yataqayyad bidzalik, kepemilikan objek-objek tersebut, aset yang tidak berhak tersebut, dia terikat dengan kesepakatan tersebut,
menurut mayoritas para ahli fiqih minal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah rahimahumullah taala. Kenapa demikian? Lianna hadhil huquqa tu'addu amwalan yaqa 'alaiha al-milku, karena hak-hak tersebut para masandri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut mayoritas para ahli fikih yang disebutkan itu adalah harta yang bisa dimilikan. Teringat dalam hal ini perdebatan yang disebutkan juga dalam buku ini, perdebatan antara al-jumhur dan ulama al-Hanafiyah tentang apakah hak-hak tersebut bisa menjadi dikatakan bisa dikatakan harta ataupun tidak. Baik, Marsanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi hin zahabal Hanafiyatu ila adami taqyidil malik bidzalik. Nah, ini yang tadi disampaikan. Di sisi lain, ulama Hanafiyah rahimahullah taala mengatakan enggak terikat dengan kepemilikannya, tidak membatasi kepemilikannya pemilik. Tidak terbatas, jadi tetap aja kepemilikan tersebut. Li'annahu la yajuzu insya huquq irtifaq jadidah wa mustaqillah 'anil aqar, karena tidak bisa mewujudkan hak-hak, melahirkan hak-hak irtifaq yang baru yang independen daripada objek barang tersebut. Karena hak-hak tersebut, kata ulama Hanafiyah rahimahullah, la tu'addu amwalan, tidak dianggap sebagai harta. Walakin rajih, tapi pendapat yang rajih adalah jumhurul fuqaha'i dan huququl irtifaq tu'addu amwalan fil rajih fa yajuzu ta'aqqudu 'alaiha wa min thamma takunu mahallan al-ittifaq 'ala insya'iha wa taqidul malik bidzalika al-ittifaq. Pendapat yang unggul jumhur yang mengatakan hak irtifaq dianggap sebagai harta dalam pendapat yang unggul, maka boleh dijadikan objek akad. Kemudian oleh karenanya hak irtifaq tersebut menjadi objek kesepakatan yang ketika ditimbulkan ataupun disepakatin tersebut, dan dengannya kepemilikan menjadi terbatas, terikat dengan kesepakatan tersebut. Itu kalau tadi al-quyud al-waridah, al-quyud al-iradi al-waridah al-milqiyah bi-iradataini. Kemudian yang dikatakan iza kana taqyid mahalul intifaq. Yang berikutnya, kalau taqyid lil milqiyah al-irada lil quyud al-iradi al-waridah al-milqiyah bi-iradataini. Kalau misalnya taqyidul milkiyah itu tabian lil akad, kayak gimana? Ketentuan-ketentuan ataupun batasan-batasan yang dia bukan asalnya, tapi dia mengekor kepada akad tersebut. Idza tammat ittifaqu fi aqdin min, kalau sudah disepakatin sebuah akad, idza tammat fi aqdin min al-uqud, kemudian disepakati juga idhafati syurutin muayyanah, ditambah dengan syarat-syarat tertentu. Kafar di haqqin muayyanin 'alal malikil awwal, seperti ketentuan hak yang diberikan kepada pemilik yang pertama. Ayyu'tiyal malikul jadid haqqal mulur ilal ardi allati ishtaraha, atau taqid seperti memberikan kepada pemilik yang baru haqqul murur, kepada lahan yang dia belinya, atau dibatasi hurriyatul malikul jadid, kewenangan pemilik yang baru untuk bertasarruf, melakukan tindakan kepada barang yang sudah dibelinya. Fa inna al-milkiyah, maka dalam hal ini kepemilikan tersebut tataqayyad, terbatas, ada ikatan-ikatan yang membatasi dengan syarat-syarat tersebut menurut pendapat rajih min aqwalil fuqaha, pendapat yang rajih daripada pendapat ahli fiqih, sebagaimana kama sanubayyinu zalika bitafsil fil fasl rabi insyaallah. Tapi penjelasannya, kata penulis, ntar dibahas tentang, mungkin saya memahaminya, faslur rabi. Faslur rabi di buku ini maksudnya adalah pembahasan kata kunci yang berikutnya, mungkin yaitu keempat itu adalah akad. Ya, jadi kan buku ini ada 4 kata kunci, kalau bisa dikatakan kata kunci keywordsnya isi dalam buku ini. Yang pertama dengan fikih muamalat, yang kedua tentang al-mal, yang ketiga yang lagi kita baca tentang al-milkiyah, kemudian al-fasl rabi yang keempat tentang akad. Mudah-mudahan kita bisa sampai insyaallah ta'ala. Contohnya kayak gimana pembatasan tersebut, walaupun di sini cuma kasus-kasus masalahnya. Bagaimana perdebatan para fikihnya ya, belum disebutkan, mungkin nanti ditunda pada pembahasan al-qaulur rabi, al-faslur rabi. Misalnya ishtiratul ba'i 'ala al-mushtari lid-dar ay yaskunaha al-ba'i'u syahran. Saya menjual rumah saya dengan syarat saya tinggalinnya selama sebulan.
Au ishtiratul bai' 'ala al-mushtari lil ardi zira'iyah, saya menjual lahan saya, lahan pertanian saya kepada orang lain dengan syarat saya pakai dulu untuk menggarap pertanian saya selama 1 bulan atau 1 tahun. Au ishtiratul bai' 'ala al-mushtari lis sayyarah, saya jual mobil saya dengan syarat saya pakai dulu selama sebulan dan seterusnya. Maka hadis syurut tuqayyidul malik al-jadid fi tasarruf, maka syarat-syarat ini membatasi pemilik yang baru untuk melakukan tasarruf pada waktu yang telah ditetapkan. Begitu juga misalnya contoh yang kedua, ishtiratul bai' 'ala al-mushtari lid-dar. Saya jual rumah saya kepada fulan dengan syarat, saya bilang kepada fulan, kamu beli rumah saya dengan harga A dengan syarat C atau pihak lain saudara saya akan meninggal, tempatin dulu. Ayaskuna tartun salisun akhi, saudaranya atau saudara temannya, yaqulul ba'i bi'tuka dara bi syart ayaskuna akhi fiha sana. Misalnya penjual mengatakan, saya jual kepadamu rumah ini dengan syarat saudara saya tinggal di sini dulu setahun. Fa inna hadza syarta yuqayyidu tasarrufal malikil jadid, maka syarat ini juga membatasi kepemilikan pemilik yang baru tersebut. Karena setahun dia nggak bisa akses kepada rumah yang udah dibeli. Kenapa ada syarat tersebut? Boleh apa nggak syarat tersebut? Nah, mungkin nanti akan dijelaskan atau di situ ada. Wallah a'lam bishawab, saya ini kayaknya pasti ada perbedaan para ahli fikih rahimahullah jami'an. Istirat, misalnya contoh yang lain kayak gimana? Istirat taqyidil milki fi uqud tabarru, mensyaratkan pembatasan kepemilikan dalam akad-akad tabarru. Contohnya gimana? Ayyashtarital mutasaddiqu 'ala al-mutasaddaqi 'alaihi alla yabi'a al-mutasaddaq biha aw alla yabaha li ghairihi fa inna hadha syart yuqayyid tasarruf al-mutasaddaqi 'alaihi. Saya sedekahkan motor saya kepada fulan dengan syarat, wahai fulan, jangan dijual nih motor, jangan dihibahkan nih motor kepada orang lain. Maka syarat ini membatasi tindakannya fulan terhadap objek motor yang saya berikan tersebut. Ataupun yang keempat, ishtirat, contoh yang keempat, ishtirat ma'nan min ma'anil khair wal bir yaf'alul mushtari bil uqud bil ma'qud alaihi. Mensyaratkan ada makna daripada makna-makna kebaikan yang harus dilakukan oleh pembeli terhadap objek yang dimilikinya atau yang dibelinya. Kashtiratil bai' 'ala al-mushtari lil 'abd ay yu'tiqahu. Saya jual nih budak saya kepada engkau, wahai fulan, wahai Ustaz Azhar, dengan syarat Ustaz Azhar harus memerdekakan budak tersebut. Saya jual misalnya motor saya kepada Anda, Ustaz Azhar, fulan, Ustaz Azhar, dengan syarat Ustaz Azhar harus menyedekahkan motor tersebut ke A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Fa inna hadha syarta yuqayyidu tasarruf al-mushtari lil 'abdi, maka syarat tersebut membatasi yuqayyid, memberikan batasan kepada pembeli terhadap objek yang diberikan tersebut. Ini syarat-syarat ataupun ketentuan al-quyud yang dikatakan tabi'ah, ngikut, bukan dia mahal al-intifaq, tapi dia ngikut. Kemudian quyud yang lain disebutkan al-quyud al-asliyah, al-quyud al-iradiyah, kemudian ada lagi al-quyud al-istisnaiyah, ikatan-ikatan ataupun ketentuan-ketentuan, batasan-batasan pengecualian yang dapat terjadi kepada kepemilikan. Halaman 177. Masa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-aslul muqarraru fi syari'atil islamiyyati annahu la yajuzu li ahadin minan nas mahma kanat sifatuhu hakiman kana wa mahkuman ay yata'arrada lin-nasi fi milkiyatihim fala yukhriju syai'an min yadi malikihi illa bihaqqin thabitin ma'rufin wa istasna min hadzal asal iddatu umurin iqtadatha al-maslahatul 'amatu. Nah, asal ketentuan yang telah dijelaskan atau asal ketentuannya secara asal ataupun secara prinsip yang ditegaskan dalam syariat Islam adalah kagak boleh seorang siapapun dia, apakah dia pemimpin ataupun bukan pemimpin, ataupun penguasa ataupun bukan penguasa, untuk mengganggu, untuk mengintervensi kepemilikan orang lain. Maka tidak bisa dikeluarkan dari tidak bisa dicabut kepemilikan tersebut illa bihaqqin sabitin ma'ruf. Anaknya sekolah terus pulang lagi, gue nggak tahu hari ini sekolah apa enggak ya.
Wa istasna min hadzal asal, meskipun ini prinsip asalnya. Ini prinsip asalnya. Nggak boleh. Nggak boleh ta'arrud linnas fi milkiyati, mengganggu, intervensi kepemilikan orang tersebut dalam kepemilikan dimilikinya. Wa istasna min hadzal asli 'iddatu umurin, akan tetapi ada yang dikatakan al-istisna, eksepsional, pengecualian-pengecualian. Beberapa hal yang disebutkan nanti, kenapa dikecualikan, dibolehkan. Iqtadathal maslahatul 'ammah. Iqtadathal maslahatul 'ammah. Kata penulis, kata kuncinya di sini adalah al-maslahatul 'ammah, kepentingan umum, maslahat umum. Kayak gimana sih? Misalnya nih yang berhubungan dengan fardu dharaib istisnaiyah 'alal aghniya, mewajibkan pajak pengecualian kepada para orang-orang kaya. Nah, ini berlaku juga nih dalam sistem sekarang. Gara-gara dia kaya, maka pajaknya beda. Kayaknya kalau profesi itu nanti bisa dikoreksi. Kalau orang profesinya dokter, kalau orang profesinya pengacara mungkin, ataupun kalau orang profesinya apa yang dikatakan dosen, enggak. Kalau orang profesinya selain dokter, kemudian dia adalah notaris mungkin, dan ada beberapa profesi-profesi yang saya memahaminya bisa jadi saya keliru, ketentuan pajak itu beda. Ini yang pertama, fardu dharaib istisnai 'alal aghniya. Yang kedua, tas'ir ba'di sil'at daruriyah, pricing, penetapkan sebagian barang-barang pokok. Kemudian yang ketiga, fardu gharamat mali 'alal mukhalifin. Ketentuan mewajibkan adanya financial penalty ataupun denda-denda finansial kepada orang-orang yang melanggar. Kemudian yang keempat, tahdid al-milkiyah al-fardiyah, membatasi kepemilikan individu. Jadi ini adalah yang dikatakan oleh penulis, ikatan-ikatan, batasan-batasan, yang batasan-batasan disebut dengan al-quyud al-istisnaiyah, pengecualian yang dapat terjadi kepada kepemilikan. Hukum asalnya harusnya kagak boleh, misalnya tadi menetapkan pajak khusus, pajak pengecualian pada orang kaya. Asalnya mungkin dipahami tidak boleh adanya penetapan sebagai penetapan harga. Asalnya adalah tidak boleh mewajibkan adanya gharamat mali 'alal mukhalifin. Asalnya tidak boleh yang dikatakan membatasi kepemilikan pribadi, tapi ada yang dikatakan iqtadathal maslahatul 'ammah, karena dibutuhkan oleh maslahat umum, maka al-quyudul istisnaiyah, ada batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan yang dikatakan di sini al-quyud al-istisnaiyah. Quyud istisnaiyah kita namanya istisna, pengecualian al-warida 'alal milkiyah, yang dapat terjadi kepada kepemilikan. Yang pertama, para masan yang dirahmati Allah Subhanahu, yang berhubungan dengan fardhu dharaib istisnaiyah 'alal aghniya. Bagaimana kewajiban ataupun ada ketentuan khusus tentang dharaib. Dharaib itu kita namanya teks. Teks pajak. Bukan teks tulisan di sini, teks. Fardhu dharaib istisnaiyah 'alal aghniya. Ad-dharaibul istisnaiyah, maksudnya kayak gimana sih ad-dharaibul istisnaiyah? An yufrida ra'isud dawlati 'alal aghniya daf'a mablaghin min amwalihim. Jika seorang presiden, pemimpin, dalam hal ini kita baru saja dengar udah ketentuan presiden kita menaikkan BPJS itu apa? Ini kan wewenangnya di tangan presiden tersebut. Atau bisa juga dalam kasus ini Raisud Daulah, penguasa, pemimpin, presiden, mewajibkan kepada orang-orang kaya daf'a mablaghin min amwalihim, untuk membayar sejumlah harta dari harta mereka tersebut, lisaddil hajatit tari'ah, untuk menutupi kebutuhan yang tari'ah, tiba-tiba nih emergency terjadi, linnas fi hali khuluwi baitil mal minal amwal, ketika misalnya ternyata perbendaharaan ataupun baitul mal kosong gara-gara ada kebutuhan pengeluaran, kemudian maka dalam hal ini pemerintah Raisud Daulah bisa mewajibkan kepada orang-orang kaya dia untuk disuruh bayar mungkin bayaran tambahan. Waktu sama bil kulaf as-sultaniyah bi'atibar, dan ini yang dikatakan dengan al-kulaf al-istis-sultaniyah, kekuasaan kewenangannya pemimpin, bi'atibar annal imam yukalliful aghniya ayyabdulu min amwalihim ma tahsul bil kifayah, yang dikatakan di sini seorang penguasa memberikan beban, mewajibkan kepada orang kaya untuk mengeluarkan hartanya
agar dapat mencukupi perbendaharaan. Saya membayangkan misalnya kalau Kementerian Keuangan misalnya kosong hartanya, duitnya kagak ada nih untuk mensuplai, untuk mendukung, memenuhi anggaran-anggaran tersebut, maka dalam hal ini pemerintah bisa, orang-orang kaya kan kelihatan tuh di bank, nah harus ada bayaran khusus ataupun yang dikatakan al-quyud al-istisnaiyah al-warda fardhu dharaib istisnaiyah. Sekarang mau gak orang kayanya tersebut. Kama tusamma bitawzifil kharaj. Ataupun juga itu yang dikatakan al-kulf as-sultani, atau juga disebut dengan tawzifil kharaj. Ketentuan adanya kharaj, ya apa namanya, optimalisasi, ataupun mungkin bahasa sekarang mungkin optimalisasi daripada kharaj, ya apa namanya, kebijakan fiskalnya tersebut untuk memenuhi ataupun untuk ya untuk biar ada apa sumbernya tersebut. Bi'atibar annal imam, maksudnya adalah seorang penguasa yuwazzif 'alal aghniya ma yarahu kafiyan li hajatin nas. Mewajib yuwazzif, memanfaatkan, mengoptimalisasi kepada orang-orang kaya tersebut yang itu dapat mencukupi kebutuhan manusia, ma yarahu kafiyan li hajatin nas. Watlaqal ba'du 'alaiha, jadi ada yang dikatakan al-kulf as-sultaniyah, ada yang menyebutnya dengan tawziful kharaj, ada yang menyebutkan sebagian lain dengan al-ma'unah, bi'tibar anna al-ma'khuz min amwalil aghniya yasta'inu bihil imam li muqatalatil a'da. Ini beberapa istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama-ulama rahimahullah taala. Tadi yang dikatakan tawziful kharaj, istilah yang dikutip al-Imam Al-Ghazali, kemudian al-ma'unah di sini rujukan yang kitab dari al-Mi'yarul Ma'rab lil Ansharushi, dan seterusnya. Ini contoh-contoh, saya memahaminya istilah-istilah yang digunakan tadi, yang al-kulf as-sultaniyah, yang dikatakan dikutip dari al-amwal mushtarakah Ibnu Taimiyah. Ada juga yang memiliki dengan ma'unah. Maksudnya apa ma'unah tersebut? Karena harta yang diambil atau yang dikumpulkan dari orang-orang yang tersebut adalah digunakan oleh imam, misalnya dalam hal kasus di muqatalatil a'da, perang melawan musuh. Nah, apakah para ulama setuju atau kayak gimana? Ini yang disebutkan waqad saral jadalu haula masyru'iyyati hadhihi dharaib ala qaulain. Di sini penulis pendapat fuqaha rahimahullah taala, perdebatan tentang benar gak, apa legitimate gak, masyru'iyat gak mewajibkan pajak tersebut. Ada dua pendapat. Al-jumhur minal fuqaha'il minal a'immatil arba rahimahullah taala, boleh kata mayoritas 4 ulama. Kenapa? Laisal birra, dalilnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin fi ar-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakat. Di sini asy-syahid min al-ayat, ad-dalalah min al-ayat wa atal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi, kata penulis para ulama rahimahumullah ajma'in memahami anna fil mali haqqan siwa zakat. Wa atal mala ala hubbihi adalah dia mengeluarkan harta, sekalipun dicinta harta, di situ dipahami ada kewajiban lain yang berhubungan dengan harta selain kewajiban zakat. Begitu juga dalam hadis fil mali haqqun siwa zakat, yang dengan tegas yang dikatakan di riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, ada di dalam hal tersebut ada hak lain selain zakat. Nah, maka apa contohnya hak lain? Ini yang dikatakan dalam tema yang kita bahas, fardhu dharaib istisnaiyah 'alal aghniya, mewajibkan pajak khusus, itu pajak pengecualian kepada orang-orang kaya. Ini pendapat jumhur rahimahumullah ta'ala. Ada juga riwayat al-qaul tsani, dzabal Imam Ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah ta'ala. Gagak kata Imam Ad-Dhahhak, mungkin generasi tabi'in kalau nggak salah, Allah alam, nanti belum dilihat lagi, yang mengatakan bahwasanya kagak boleh itu pajak-pajak yang baru ataupun tambahan dan seterusnya. Kenapa? Lawannya hadis tadi. Jadi fil mal haqqun siwa zakat. Ada juga riwayat lain mengatakan laisa fil mal haqqun siwa zakat. Enggak ada kewajiban lain dalam harta selain zakat. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Al-Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu alladhi sabba al-mar'ata, kayaknya sabba al-mar'ata allati qima 'alaiha had mahlan ya Khalid laqad taubatan law taba ahlu maqs bukan ahlu maqs la ghafara lahum. Ada riwayat yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
perkataannya kepada sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang mengutuk ataupun mengecam atau mungkin sabba di sini mengkritik ataupun yang mengecam wanita yang dieksekusi. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Khalid, wanita tersebut telah taubat, yang itu jika dilakukan oleh ahlu muksin ini berarti pajak kayaknya, pajak, yang kalau misalnya orang-orang pemungut pajak tersebut bertaubat, dia akan diberikan taubat kepada mereka. Hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya al-muks itu kita memahaminya adalah pajak, termasuk dosa yang buruk, min akbail ma'asi wa dzunub bi kasrati mutalabatin nas, karena apa? Mereka banyak menuntut orang, wa zalamati, melakukan kezaliman pada orang, indahu wa tikraru dzalik, dan berulang, wa intihaqul linnas wa akhdhi amwali bi ghairi haqqiha wa sarfiha fi ghairi wajhiha, bagaimana mereka mengambil harta dengan tidak hak dan juga dibelanjakan dengan tidak benar. Wan Uqbah, ini yang dikutip dari kitabnya, ini yang dikatakan al-muks, yang saya memahaminya al-muks tersebut adalah pajak. Wan Uqbah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul inna sahibal muks finnar. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW berkata bahwasanya tugas pajak ataupun pemungut pajak itu di neraka. Ini ada dua pendapat. Jadi mayoritas para ahli fikih mengatakan boleh fardhu dharaib istisnaiyah 'alal aghniya. Imam Ad-Dhahhak rahimahullah taala enggak boleh ada menjawazi hadzal dharaib. Yulahaz, halaman berikutnya, yulahazu 'alal qawlain sabiqain anna hunaka adillatan sahihatan sarihatan fi jawaz fardhu dharaib istisnaiyah bil idhafah ila al-adillah ala 'adami jawaziha. Dua pendapat yang barusan kita baca menggambarkan ada dalil-dalil yang dipahami sangat tegas, bolehnya yang tadi wa'atal ma'ala ala hubbi, kemudian riwayat Nabi fil mal haqqun siwa zakat. Di sisi lain juga ada argumen-argumen dalil-dalil yang jadi pegangan kelompok yang kedua. Walakin walidzalika la yumkin, maka kata penulis, ini susah nih kita tarjih qaulin ala qaul. Susah nih, karena mungkin dua-duanya argumennya kuat. Terus apa yang dilakukan? Yumkinul jam'u bainal qawlaini bi'annal ikhtilafu ahwal wa laysa ikhtilaf adillati wa marahid. Kita terus bagaimana sikap kita? Al-jama'. Kemudian dua pendapat tersebut mengatakan itu pendapat yang pertama ikhtilaf ahwal. Dalilnya sebenarnya agak beda, tapi mungkin wal alam besar ikhtilaf ahwal, perbedaan keadaan, bukan perbedaan dalil dan argumen. Maksudnya kayak gimana? Fa fi halati kifayatiz zakat wal mawarid al ukhra li sadd an nafaqat al 'am wal hajat al tari'ah fala yajuzu. Maksudnya adalah kalau zakat itu udah mencukupin fiskal atau sumber income yang lain udah mencukupin, maka untuk memenuhi saddin nafaqatil 'amah, kepentingan umum, dalam kasus zakat sudah mencukupi, kemudian al-mawaridul ukhra, income lain sudah mencukupin, fala yuz, maka kagak boleh mewajibkan adanya pajak pengecualian tambahan. Amma fi halati, tapi ketika sebaliknya zakat gak cukup, sumber-sumber kagak cukup, maka dalam hal ini ya juzu fardhu dharaib istisnaiyah, dibolehkan mewajibkan pajak-pajak pengecualian. Lakin akan tetapi kata menulis ada catatan, yang bagi adamul ihtijaj bi hadis, jangan sampai nggak boleh kita berargumen dengan dua hadis, laisa dengan hadis laisa fil mal haqqun siwa zakat wa inna fil mal haqqun siwa zakat, dua hadis yang tadi kutip. Kenapa? Karena dua hadis tersebut li'annaha dha'ifan, li'annahuma dha'ifan, dua-duanya ada dhaif. Li'anna fil awal di situ ada sebab dhaifnya adalah Imam Abu Jamrah Abu Hamzah Maimun al-A'war wa dha'if, wa qala Ibnu Hajar fil hadits tsani muntaribul matan wal itrab mujibul lidha'f, wa dhalika li'anna Fatimah bint Qais rawatu 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam inna fil mali haqqan siwa zakat wa ratu bil zaman laysa fil mali haqqan siwa zakat. Jadi dua hadis tersebut yang tadi dikutip oleh
argumen yang pertama dan juga argumen kelompok yang kedua, dua-duanya ada masalah sebagaimana disukapkan dalam buku ini. Yang pertama adalah seorang yang bernama Abu Hamzah Ibn Maimun yang dikatakan dhaif, sedangkan hadis yang kedua yang dikatakan diriwayatkan dari Fatimah bin Qais, ada dua riwayat yang berbeda. Ada yang dikatakan di sini al-ittirab. Al-ittirab kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mujibun lidh-dha'fi, karena Fatimah bin Qais dikatakan meriwayatkan inna fil mal haqqan, ada juga riwayat laisa fil mal haqqan. Lakin idza qulna, ini dari perspektif argumen hadis yang digunakan. Selanjutnya kata penulis, idza qulna bi jawazi fardhu dharaib, kalau kita mengatakan atau kalau kita ngikutin pendapat jumhur yang tadi yang katakan fardhu dharaib wajib, boleh adanya menetapkan kewajiban pajak-pajak tambahan, maka yang bagi taqiduha bil quyudit taliyah, harus diikat, dibatasin dengan ikatan ataupun batasan-batasan di bawah ini. Yang pertama, antu jada hajatun haqiqiyatun di fardhi hadhihi dharib, benar-benar adanya kebutuhan, needs, urgensi. Contoh, raddu adiyatil mu'tadin wa difa'an daril Islam wa idaratil faqati 'anil muslimin, apa namanya untuk melawan orang-orang atau menolak, itu katanya mungkin menolak invasi, kalau ada invasi militer masuk, kemudian kita membutuhkan beli alat-alat mungkin di sini, maka kita yang dikatakan boleh, kemudian kebutuhannya tidak cukup, harta perbendaharaan tidak cukup, perbendaharaan ataupun ya uang yang ada belum cukup, ataupun juga dikatakan wadifa'an dari, saya memahaminya nih kalau misalnya khusus militer ya, perang, wa izalatil faqati, ataupun untuk benar-benar kebutuhan yang mendesak, menghilangkan kefakiran dari umat Islam, izalatil faqah, kekurangan dari aliran muslimin, mungkin udah adanya kelaparan dan semisalnya, ataupun paceklik dan menyulitkan yang menyebutkan kematian orang. Ini yang dikatakan hajah haqiqiyah. Ketentuan berikutnya, ayyakhlu baitul mal, benar-benar itu baitul mal kagak ada duitnya, disad ditilkal hajah. Yang ketiga, antak surahimamul afrat wal ghini ansad ditilkal hajat. Kemudian semangatnya, himmahnya untuk orang-orang kaya, orang individu ini nggak semangat juga untuk membantu. Ataupun alhamdulillah di Indonesia kan ada sebuah informasi mendekat semangat filantropinya, apa disebut dengan filantropi, berbaginya. Kalau udah masyarakatnya udah pada pelit-pelit, orang-orang kayaknya pada pelit, maka perlu dengan cara mungkin yang dikatakan di sini kewajiban dari pemerintah. Antak surahi mamul afrad wal ghani ansattil hajat. Fa yanbaghi an tasbiqa fardhu dharaib al-isnaiyah hamlatu tabarruat. Makanya kata penulis ini, sebelum adanya kewajiban dari pemerintah, maka harus didahului dengan hamlatu tabarruat, kampanye-kampanye, sosialisasi, ajakan-ajakan, himbauan-himbauan, literasi, apa namanya, tadu ilaiha daulah inda nuzul tilkal hajati tari'ah, yang di situ dihimbau, diserukan untuk bagaimana kita berkontribusi semangat filantropi dan seterusnya. Ini jadi syarat yang pertama adanya kebutuhan yang mendesak, syarat yang kedua kagak ada duit, ayakhlu baitul mal, yang ketiga ya semangatnya filantropinya sangat kecil, yang keempat ayyut takhadha qararu fardhi tilka dharaib ba'da musyawaratil fuqaha wa ahlul ikhtisas. Keputusannya tersebut setelah bermusyawarah dengan para ahli fikih rahimahumullah taala dan juga orang-orang yang berkompeten yang khusus tersebut. Mungkin di Indonesia tanya dulu wapresnya dulu ulama tersebut. Yang kelima, antara'a al-'adalatu fi fardhi hadhihi ad-dara'ib fala tufradu illa 'ala ghniyal muslimin wa tuqaddar bi qadril hajati wa tantahi bi zawaliha, memperhatikan keadilan. Apa maksudnya? Yang diwajibkan adalah orang-orang yang agnia, dilihat misalnya rekeningnya, penghasilannya. Kalau PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya tersebut, ya maka belum terpenuhi ataupun melebihi dan seterusnya, itu juga ada ketentuan demikian. Wallahu alam. Maka tidaklah diwajibkan kecuali orang-orang kaya yang muslim, dan juga ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kebutuhannya sudah tidak ada lagi, maka hilanglah ketetapan dan kewajiban tersebut. Ini al-quyud al-istisnaiyah, batasan-batasan yang berhubungan dengan pengecualian. Yang tadi contohnya yang pertama yang dikatakan apa yang disebut dengan fardhu dharaib istisnaiyah.
Ketentuan yang berikutnya, jamaah rahimakumullah para masan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman 180. Tas'ir ba'dis sila' ad-daruriyah 'ala nas. Pricing, menetapkan harga. Karena kan hukum asalnya ada mutasa'ir, dipahami pada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhala as-si'ru fasa'il lana," ketika Nabi Muhammad ditanya ataupun dimohonkan untuk meminta, nanti akan kita baca tuh. Ada hadisnya tersebut, nanti kita baca dulu. Bagaimana kalau misalnya at-tas'ir, apa itu tas'ir? Pricing, menetapkan harga kepada sebagian bahan-bahan pokok. Misalnya mungkin yang harganya bensin mungkin di zaman sekarang, BBM tersebut kan bahan pokok, dinaikin oleh pemerintah. Untuk ada semisalnya mungkin. At-tas'ir lughatan ayyuj'ala lisyai'i si'run ma'lumun, artinya itu ditetapkan harganya secara bahasa. Ayyuhaddada lahu thamanun la yatajawazuhu. Nggak boleh melewati harga yang ditetapkan. Huwa ma'khudh min as-si'r wa ma taqif 'alaihi sil'u min al-asman. Itu harga tersebut, nilainya daripada harga tersebut, itu secara bahasa. Wa tas'ir fil istilah. Adapun tas'ir menurut istilah adalah amrun sadirun min waliyil amr aw naibihi li ahli suq alla yabi'ul hajiyat sawa'un kanat ayanan am manafi illa bi si'rin kada duna ziyadatin aw naqsin li maslahatin tura. وعرفه صاحب معجم المصطلحات بأنه أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات سواء كانت عيانا أو منافع وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد. Definisinya menurut istilah adalah perintah yang keluar daripada penguasa ataupun wakilnya kepada pedagang-pedagang di pasar, tidaklah menjual kebutuhan pokok, apakah itu barang ataupun jasa, kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena ada kemaslahatan yang dipandang ataupun dilihat tersebut. Definisi seperti ini juga yang disebutkan oleh penulis Mu'jamul Mustalahat, Dr. Nazih Hamad, Hafizahullah Ta'ala wa'alau, yang mengatakan tasir adalah ayyakuma waliyul amri bitahdidi, seorang penguasa menetapkan harga kebutuhan-kebutuhan, apakah itu barang ataupun manfaat, dan memaksa kepada pemilik barang ataupun manfaat tersebut untuk menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan. Wa qad yahdusu at-tas'ir lil hajiyat fil ahwalil 'adiyah wa qad yahdusu fil ahwali ghairil 'adiyah. Sangat mungkin terjadi kadang-kadang terjadi yang namanya tas'ir buat barang-barang yang menjadi kebutuhan pada kondisi adiyah normal, bisa juga terjadi pada kondisi yang tidak normal. Fabil ahwalil 'adiyati ghairil musawwagha lit-tas'ir. Pada kondisi normal yang tidak membenarkan adanya penetapan harga, maka tidak boleh penguasa tas'irul hajiyat, menetapkan barang-barang pokok tersebut daripada barang dan penyebin sila, goods wa khadamat services. Inilah yang dikatakan pendapat jumhurul fuqaha'i rahimahullah ta'ala minal hanafiyyati wal malikiyati wal syafi'iyyati wal hanabilah. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah anna si'ra ghala, pernah harga-harga mahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas, ya Rasulullah, ghala as-si'ru fasa'il lana. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harga naik nih, tetapkan kepada kami harga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa maulana, inna Allah wal musta'irul qabidul basit razzaq wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yatlubuni fi damin wala malin. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, dialah Allah al-Musa'ir, menetapkan harga, al-Qabid, yang menyempitkan, al-Basit, yang melapangkan, ar-Razzaq, ar-Raziq, ar-Raziq, yang memberikan rezeki. Dan saya berharap nanti ketika saya berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang menuntutku dalam perkara harta ataupun darah. Di sini dipahami Mas Santi yang rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafadat tas'ira ragma wujudil ghala. Nabi menolak menetapkan harga sekalipun ada mahal. Kenapa? Karena mahal yang terjadi tersebut tabi'iyun. Apa artinya tabi'iyun? Natural. Apa artinya adalah normal. Iqtadatu qillatu sila wa talab, mungkin yang dipahami supply and demand, quwwatul 'ardhi wa talab.
ketika supply-nya banyak, kemudian ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak, maka apa yang terjadi adalah usi'af. Qillatus sil'a wa talab 'alaiha wa li'anna al-jalibina lis-sil'ah. Karena orang-orang yang bisa menghadirkan barang-barang tersebut, mungkin supplier-supplier tersebut, idza balaghum anna daulah, kalau dia tahu bahwasanya ad-daulah, pemerintah, penguasa membatasi harga, maka bisa jadi dia tidak akan masuk ke daerah tersebut. Karena apa? Harganya nggak bisa ditentukan oleh market mechanism. Fayaqillu 'ardus sil'ah. Maka supply barang tersebut jadi sedikit. Ketika supply-nya sedikit, yazdadu talab, demand-nya naik. Wa yartafi, kalau itu yang terjadi, yartafi'us si'at, harga tinggi, wala tujad illa fis suqis sauda, barang tersebut kagak dapat diraih kecuali di black market, as-suq as-sauda. Fi hina zaba ba'dul ulama, sebagian ulama lain rahimahullah ta'ala, misal Imam Sa'id bin Musayyib وربيعة والإمام ربيع بن عبد الرحمن والإمام يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى إلى جواز التسعير في الأحوال العادية، واستدلوا بذلك بما روي عن الإمام مالك رحمه أن لصاحب السوق أن يسعر على الجزارين من لحم الضأن ولحم الإبل قدر ما يرى من شرائهم. Sebagian ulama lain di sini kutip dengan Al-Imam Sa'id bin Musayyib, Al-Imam Rabi'ah, Al-Imam Yahya al-Ansari rahimahullah ta'ala, mereka dikatakan dari pendapat mereka boleh, walaupun dalam kondisi normal boleh adanya tas'ir. Dasarnya adalah riwayat dari Imam Malik bahwasanya pemilik toko, pemilik pasar tersebut, pemilik pasar penguasa boleh menetapkan harga kepada jazarin, biasanya apa, jagal-jagal daripada daging hewan yang disembelihnya, lahmidon, kambing ataupun daging onta, sesuai dengan pembelian mereka tersebut. Qadiyamar min syira'ihim. Warajih wal qaulul awal, penulis mengatakan pendapat yang diunggulkan ataupun pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama adalah la yajuzu, tidak boleh tas'irus sila' wal khadamat, menetapkan harga dan jasa-jasa pada fil ahwalil adiyah, pada kondisi normal berdasarkan teks lin nususil warida fi dzalik. Karena kemaslahatan juga menuntut kita untuk tidak ada mitas'ir, tidak menetapkan harga, di alla yalja, biar jangan orang ikhfa istila'ihim, menyembunyikan harta barang dagangan mereka, kemudian mereka menjualnya dengan harga-harga yuhadiluna fis-suq, yang mereka tetapkan ataupun menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan as-suq as-sauda, black market yang lebih banyak lagi. Wama itu dalam kondisi al-ahwal al-adiyah, kondisi normal. Wama fil ahwal ghairil adiyah, bagaimana jika kondisinya tidak normal? Allati yafta'ilu tujar fiha qillatus sil'ah fil aswaq, fayajuzu tas'ir indal hanafiyyati wa ba'dil malikiyyati wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Tirmizi Ibnu Qayyim. Tapi pada kondisi yang tidak normal, yang memanfaatkan pada pedagang tersebut kelangkaan barang di pasar-pasar tersebut, maka ketika itu, maka bolehlah apa yang dikatakan at-tas'ir, menetapkan harga. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Tirmizi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berdasarkan argumen-argumen antara lain qaulu sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan nasiban lahu fi 'abdin wa kana min al-mal ma yablughu thaman al-'abdi quwima 'alaihi qimat al-'adli fa'utiya syuraka'u qimata hisasihim wa utqa 'alaihi al-'abdu fataqwim hisas syuraka bi thaman al-mithl wa ijbarum 'ala bay'iha lisyarik bi hadha thaman huwa haqiqat at-tas'in fayajuz. Argumen yang disampaikan, kalau kondisinya tidak normal, maka diperbolehkan yang namanya tas'ir. Disebutkan dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang membebaskan dia punya budak, tapi budak itu milik beberapa orang, milik beberapa pihak, maka dia punya harta yang dapat senilai dengan harta budak tersebut, maka dinilai dengan nilai yang adil, maka mitra-mitra yang lain diberikan qimata hisasim, nilai porsi-porsi mereka, dan budak itu dimerdekakan.
takwim menilai porsi-porsi mitra-mitra yang lain dengan bisa manil misal, dengan harga yang pantas, dengan harga pasaran, dan ijbaru ma'ala bayyiha, paksa mereka untuk menjualnya lisyari kepada mitra, satu mitra bihal saman, dengan ketetapan dengan harga tersebut. Inilah yang dipahami dengan haqiqatut tas'ir, dan itu dibolehkan. Argumen lain yang disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yabi'a hadirun libadin. Nabi dalam sebuah riwayat hadis mengatakan la yabi hadirun libadin, tidak menjual seorang seorang hadirun libadin, naha an yabi'a hadirun libadin, ayyabi'a hadirun libadin, tidak menjual seorang hadir, orang penduduk kota, kepada badin, mungkin penduduk desa ataupun bandui tersebut. Fala yajuzu lil hadari ay yatawakkala bi bai' sil'atil badawi lian hadha yuaddi ila ghala'i saman 'ala al-mushtari wa min thamma ilhaqud darar bihi. Mana yang disebutkan, maka tidak boleh seorang yang ada di kota, penduduk kota, dia menjualkan, menjadi wakil daripada orang badin yang bawa barang tersebut. Kenapa? Karena yang demikian menyebabkan harga-harganya jadi naik kepada pembeli, dan itu merugikan mereka. Wa ada mutasir fil ahwal ghairil adiyah yuaddi, dan ketika tidak dibenarkan, tidak ditetapkan harga pada kondisi-kondisi yang tidak normal, menyebabkan ghala'is saman, harga-harga tinggi, wa darar bil mushtari, merugikan pembeli, fayumna kama yumna'u bayul hadir minil badi, maka sebagaimana Nabi melarang orang kota menjualin barang-barangnya orang desa karena bisa menyebabkan harga yang tinggi, begitu juga kalau misalnya tidak ditetapkan harga dapat menyebabkan harga-harga menjadi tinggi, maka itu dilarang. Maka di sini dipahami jawazut tas'ir, bolehnya adanya at-tas'ir, penetapan harga. Karena kalau ditetapkan harga-harga bisa jadi tinggi. Ini pemahaman demikian. Allah. Yang berikutnya, argumen berikutnya, hadis Samurah as-Sabiq. Hadis Samurah as-Sabiq al-muta'alliq bi wujudi 'adadin min nakhliq fi ardil ansari. Kalau masih ingat pekan yang lalu kayaknya kita pernah membaca hadis dari sahabat Samurah yang dia punya pohon kurma numbuh di kebunnya orang lain. Fi ardil ansari, seorang ansari. Wa kana Samurah yadkhul. Halaman berikutnya, sahabat tersebut memasuki kebun orang tersebut karena ada pohon di situ. Fa yata'azzal ansari wa ahlu. Rasa terganggu sahabat al-ansari dan keluarganya tersebut. Fa'ardal ansari ala Samuratu bai'aha wa mbadalata binakhlib farafada wa syaqqa ila Rasul. Kemudian orang ansari tersebut, sahabat dari ansar tersebut, menawarkan kepada Samurah untuk, udahlah saya beli atau saya tukar. Dan itu semuanya ditolak dan diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farada alaihi ma'ardul ansari farafada qal, apa kata misal habhu iya, farafada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh hadiahkan juga menolak. Apa kata Nabi? Innama anta mudarrun. Anda itu, wahai sahabat Samurah, repotin, nyusahin, merugikan. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat Ansari tersebut yang terganggu, idhab wakhla' nakhlahu. Pergilah, copot, ambil itu kurma yang dimiliki oleh sahabat Samurah tersebut. Di dalam hadis yang dalam hadis tersebut, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Samurah bi bai'in nakhli bi thamanil misl. Faqad umira Samurah udah disuruh menjual nakhlnya tersebut, kurma tersebut dengan harga pasaran. Di hajatus sahibil bustan, karena memang mengganggu ataupun kebutuhan pemilik kebun tersebut. Wa tas'ir fil ahwal ghairil 'adiyah. Di sini dipahami penetapan harga pada kondisi-kondisi yang tidak normal, ia juz boleh, lianna fihi daf khas haja khasah wa 'ammah, karena di situ ada kebutuhan bukan khusus ataupun umum tersebut. Daf haja khasah wa 'ammah. Kemudian fihin, ini pendapat yang pertama yang mengatakan di sini yang dikatakan tadi ia juz tas'ir pada kondisi ghairul 'adiyah yang tidak normal yang dimanfaatkan oleh pedagang, maka boleh yang dikatakan tas'ir. Pendapat yang kedua, jumhurul fuqaha minal malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah,
adami jawaz tas'ir fi hadhihi al-ahwal. Tetap kagak boleh yang namanya tas'ir sekalipun dalam kondisi ini. Fil hadis alladhi istadalla bihi man qala bi adami jawaz tas'ir fil ahwal al-'adiyah. Hadis yang tadi yang utama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, yang di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala al-musa'ir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan harga, al-qabidul basit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan, dialah Allah Subhanahu wa taala al-basit, al-qabid yang menyempitkan dan juga al-basit melapangkan. Walima ruwiya an Umar bin Khattab an Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu marra bi Hatib bi suqil musalla wa bayna yaday ghararatan kisan min as-suq fihima zabibun fasa'alahu an si'rihima fasu'ira lahu muddaini likulli dirham faqala Umar qad huddithtu anna ba'iran muqbilan min at-Ta'if tahmilu zabiban wa hum ya'tabiruna bi si'rik fa imma an tarfa'u as-si'ra wa imma an tudkhil zabibak fatabi'hu kaifa syi'ta. Ini ada riwayat lain yang disebutkan dari kitab. Disebutkan hadis lain yang ini yang tadi nggak apa namanya, dari hadis ini disebutkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia lewat mungkin dengan apa namanya sahabat, dia menjumpai sahabat Hatib nih. Kemudian di apa namanya sahabat Hatib tersebut dia berdagang menjual apa yang dikatakan di sini kisan, 2 bungkus ataupun 2 karung daripada suf, 2 yang ada zabib di situ, 2 karung yang adanya zabib kurma atau apa, ada makanan pokok di situ. Kemudian ditanya Hatib tersebut oleh sahabat Umar, Amirul Mukminin, berapa? Dikatakan muddaini likulli dirham. 1 dirham dapat 2 mud. 1 dirham dapat 2 mud. Kemudian kata sahabat Umar, saya diinfokan bahwasanya ada kafilah dagang yang akan datang dari Taif membawa apa namanya zabib, produk yang apa namanya yang kau jual ini, dan mereka apa namanya ya'tabiruna bi sirki, dia tidak akan melihat dengan apa namanya harga yang kau tetapkan. Fa imma antar, terlalu murah mungkin. Saya memahaminya anggaran terlalu murah ini yang dijual oleh Hatib tersebut. Fa imma antar fa'as-si'r, engkau tingkatkan ya harganya, apa namanya harganya harus naikkan. Sahabat Umar menetapkan harga. Kalau enggak, antadkhul zabibak, kemudian apa namanya engkau masukkan produk-produk tersebut, kemudian jual kaifa syi'ta, serah fatabi'u kaifa syi'ta. Ini dari riwayat sahabat Umar tersebut dipahami Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikatakan adami jawazit tas'ir, tidak menetapkan harga tersebut. والراجح وما ذهب إليه أصحاب القول الذي يقضي بجواز التسعير في الأحوال غير العادية لحاجة الناس إلى ذلك ومنع الأضرار التي تلحق بهم من التجار الذين يتواطؤون. Apa penulis mengatakan dari 2 pendapat tersebut? Dari 2 pendapat mengatakan yang kuat adalah yang dikatakan riwayat pendapat yang pertama. Apa itu? Alladhi yaqdi, boleh adanya tas'ir, pricing, menetapkan harga pada kondisi yang tidak normal, di fil ahwal ghairil adiyah, diajatnas karena kebutuhan. Kemudian juga karena untuk mencegah bahaya-bahaya, apa namanya kerugian-kerugian yang dapat menimpa mereka daripada pedagang-pedagang, daripada pembeli tersebut, gara-gara at-tujar alladzina yatawata'un, pedagang-pedagang yang berkonspirasi. Saya memahami yang sekarang kartel-kartel, praktek-praktek yang dilakukan oleh kartel, yang mereka bersekongkol untuk rafi as'aris sila wal khadamat, menaikkan harga-harga barang dan jasa, minal umala alladzina yatawata'un ala muqata'ati, dan juga apa namanya pihak-pihak yang apa namanya bersekongkol untuk memboikot sil'atin, barang-barang dengan tujuan inqasi'riha, apa namanya menurunkan harganya, wa ilhaqid darar, kemudian apa namanya menimpakan bahaya, merugikan kepada pedagang-pedagang duna musawwighin masyru',
tanpa ada alasan yang dapat diterima untuk memboikot barang tersebut fi hadil halah, pada kondisi yang dikatakan ghairul adiyah, tidak normal, apakah persekongkolan pedagang-pedagang ataupun juga upaya-upaya memboikot dari pihak-pihak oknum-oknum sehingga barang-barang tersebut tidak dibeli dan semisalnya, maka dalam hal ini yatadakhalu waliyul amri litahdid si'rin 'adilin lis-sil'ati, boleh seorang ataupun yatadakhal, intervensi pemerintah, dibutuhkan penguasa untuk menetapkan harga yang adil buat barang tersebut. Kemudian yang ketiga daripada al-quyud al-istisnaiyah. Kan kita lagi membahas tentang al-quyud al-istisnaiyah. Al-quyud al-istisnaiyah al-waridah 'alal mulki. Yang ketiga yang dikatakan fardu gharamah maliyah 'alal mukhalifin, kewajiban untuk denda finansial kepada orang-orang yang